Indonesia is not just wonderful. Indonesia Gak cuman beras dan daging sapi aja, ada juga barang dan hal lainnya dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadari, dan itu adalah agama kita. Seperti sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk ke dalam sejarah di Indonesia. Contohnya, agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Bucara dan Persia, dan agama Kristen, Protestan, dan Katolik menyusul bareng orang Portugis dan Belanda, dan orang Tiongkok pun ikut untuk membawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir-pikir, di sejarah yang panjang di Indonesia ini pasti banyak agama-agama lain yang datang dan tumbuh di sini. Tapi mengapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia itu dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya karena ke-6 negara inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang sangat besar di agama kita. Padahal sejak dulu kepercayaan itu bermacam-macam, sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Karena mereka lebih membentuk kelompok-kelompok kecil, dan di sisi lain juga mereka ditekan sama keadaan publik, yang hasilnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada di sekarang ini. Tapi kalau begitu, bagaimana nasib 12 juta penganut agama-agama lokal di sini? Singkatnya, sejarah mereka itu kelam. Bayangkan saja gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk memilih agama resmi yang ada. Meski agama mereka enggak ada, di pilihannya mau enggak mau mereka harus memilih, karena kalau enggak mereka akan dituduh etetis bahkan komunis, yang membuat mereka susah untuk mendapat pekerjaan dan dikucilkan dari masyarakat. Pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa, yang membuat agama Konghucu sempat tidak diakui. Untungnya sekarang ini keadaan sudah mulai berubah. Seenggaknya para penganut agama lokal ini sudah bisa melihat setitik harapan di balik langit. Pemerintah sudah bisa menyantumkan keterangan lain, atau di dalam tanda kutip agama ketujuh di dalam kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul mengangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama. Jadi karena faktanya di beberapa tempat para penganut kepercayaan ini masih mengalami beberapa perlakuan yang berbeda-beda waktu ngurusin dokumen negara atau anak-anak mereka. Negara atau anak-anak mereka bingung karena pengajarannya gak ada, atau masih banyak tantangan-tantangan, banyaknya sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini banyak perlu kita diperbaiki karena adanya undang-undang dasar kita yang menjamin orang untuk memilih dan menganut kepercayaannya masing-masing. Jadinya, kita perlu resapkan lagi upacara setiap hari Senin yang sering kita dengarkan sambil bersenda sama teman, dan ikuti pembina yang baca keras-keras Pancasila kita, karena dengan begitu kita tidak lupa untuk menghargai umat-umat agama lain, dan agama kita lah yang mereka juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tugas kita lah untuk menjaga Indonesia agar lebih damai dan terbuka. Sekian dari video saya Gisel mengenai keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat menjaga toleransi antara umat beragama. Terima kasih.